Halo, selamat pagi Pak Marven. Selamat pagi Bu Rina. Apa kabarnya ini Pak Marven hari ini? Eh, Luar biasa. Oh iya, harus seperti itu dong Pak. Apa kira-kira hari ini yang menyebabkan Bapak merasa luar biasa? Eh, Tadi berangkat sarapan pagi. Oh, Eh, sarapan pagi. iya, cipika-cipiki sama istri, cium Aduh, sama anak sebelum berangkat. nah, Semangat. ini nih Itu. yang luar biasa, benar sekali. Ya. Itu obat yang paling manjur ya Pak, untuk apa Benar-benar. namanya infus paling manjur untuk Iya. mengapa semangat kita. Baik Pak Marven, hari ini sudah siap kira-kira kalau kita coaching Pak? Siap Bu, sudah. Ya, apa Pak kira-kira materi hari ini yang sudah Bapak siapkan? Begini, saya mau bertanya tentang komunitas seni. Bu. Saya sudah membuat beberapa komunitas seni, tetapi uh, mandek atau kurang berjalan. Jadi itu yang saya sharekan untuk hari ini. Oh begitu, Bapak sudah punya komunitas seni di sekolah. Benar Bu, saya Oh, tapi berjalan dengan mandek begitu ya Pak ya. Apa benar Bu. kira-kira penyebabnya sehingga program itu mandek Pak? Eh, Begini Bu, saya sebenarnya kan sudah mengajar di 5 sekolah, dan semua komunitas itu komunitas tentang seni, komunitas teater yang saya bentuk di 5 sekolah. Eh, Rata-rata itu Bu kurang berjalan dengan maksimal, kurang berjalan dengan baik Bu. Mungkin kalau yang saya lihat ya, anak-anak itu atau siswa itu, mereka latihan ketika saya ada saja. Mereka tidak mau latihan, tidak mau di luar jam pelajaran atau jam jam titik temu kita, mereka jarang atau melupakan itu tentang komunitas seni itu, begitu. Oh, berarti anak-anak hanya mau bekerja, mau belajar itu hanya ketika ada Bapak sebagai gurunya, begitu ya Pak Benar, ya? benar. Oh, Sepenglihatanku begitu. iya, apakah Bapak memberikan waktu bagi anak-anak itu untuk mereka belajar di luar jam belajar, Pak? Sebenarnya kalau metodenya yang pembelajaran kami di komunitas, Bu, kan saya mengajari mereka biasanya kan kita mulai jam 3 sampai jam 6. Nah, biasanya saya memberikan pelatihannya jam 3 sampai jam 5. Nah, dari jam 5 sampai jam 6 mereka belajar mandiri. Ibaratnya mereka bisa saling belajar satu sama lain, ya, atau boleh mencari tempat di mana untuk berteater atau biar bisa teriak-teriak, ya kan, tahu lah Bu, ya kan. Kalau dalam Jadi, teater itu kan harus bersuara, iya, berekspresi untuk ekspresi anak. benar, Pak. Benar. Jadi eh, hanya saja itu yang saya sayangkan, Bu. Ketika di jam-jam untuk yang saya kasih mereka untuk saling berkreasi itu, mereka malah tidak melaksanakannya. Mereka cenderung uh, bermain gadget, mereka cenderung bermain-main atau lupa konsep dari 1 jam itu apa yang dilakukan. Oh, Itu begitu. Bu. Jadi, apakah sebelumnya itu Bapak sudah membuat kesepakatan dengan para siswa atau akan ada tagihan yang Bapak berikan kepada siswa jika mereka tidak melakukan latihannya begitu, Pak? Ya sebenarnya kan kan contohnya ketika kita belajar olah ekspresi. Nah, jadi kita hari ini belajar ekspresi. Jadi jam 3 sampai jam 5 saya yang melatih mereka langsung. Tetapi jam 5 ke jam 6 mereka latihan sendiri atau saling apa. Nah, jadi sebenarnya udah ada tugas kan Bu. Berarti sudah ada yang saya eh, harapkan dari mereka supaya mereka lakukan. Nah, dan itu apa yang mereka apakan itu bisa di kemudian hari atau di minggu berikutnya mereka tunjukkan apa hasil pembicaraan mereka, apa hasil pembelajaran mereka antar sesama mereka. Begitu, itu yang harapkan sebenarnya begitu. Iya. Dari pembelajaran yang Bapak berikan begitu, di materi yang bagian mana kira-kira itu yang Bapak sering mengalami hal seperti ini, Pak? Mungkin sebenarnya kalau yang paling mungkin karena apa itu materi-materi yakni bagian olah tubuh, olah tubuh, olah rasa,
sama dan juga olah ekspresi, Bu. Hmm. Hmm. Biasanya di situ mereka yang tidak ada feedbacknya atau yang hasil dari pelatihan itu begitu. Oh, begitu. Apakah menurut Bapak sebenarnya mereka kan tidak mau tadi Bapak bilang melakukan latihan ketika Bapak tidak ada. Apakah kira-kira mereka itu masih kurang paham dengan misalnya olah rasa, olah ekspresi yang Bapak berikan, atau kurang contoh yang Bapak berikan gitu. Misalnya, nih ekspresi kalau marah begini nih. Nah, kira-kira Bapak masih sudahkah memberikan dengan lengkap? Sudah, Atau, Bu. oh sudah Lihat, ya. lihat, Bu, lihat ketika saya Hmm. juga ketika bapaknya, ketika contohnya olah rasa, Hmm. ketika sudah begini lihat ekspresi berharap karena Ah, saya seorang guru. Biasanya iya, guru itu hanya memerintah, ayo buat bagaimana iya. eh, ketika sedih, coba bagaimana ketika marah. Kalau saya, Bu, saya langsung tunjukkan ketika kita sedih harus begini, sedih yang biasa begini, sangat sedih, sedih yang berlebihan, Aduh, begitu, Bu. Pak, Sudah. sudah ekspresif sekali sebenarnya ya, Pak ya. Iya, Oh, iya jadi ya. itu loh, itu makanya yang saya apa yang menjadi problem yang ini terjadi, Bu, begitu. Kira-kira Pak, sudah dikomunikasikankah dengan anak itu? Kita bertanya kembali kepada anak, apa sebenarnya yang mereka inginkan agar proses itu bisa berjalan dengan lancar gitu, Pak. Mungkin di sinilah mungkin yang belum apa saya hanya memberikan mereka tugas tapi belum bertanya apa yang mereka apakan. Mungkin di sini sih masalah yang muncul ya, Bu. Nah, harapanku sih rencanaku untuk pertemuan berikutnya mungkin akan kutanyakan bagi apa aja masalah mereka, kenapa mereka tidak mau melakukan aktivitas yang seperti yang saya sudah rencanakan begitu, Bu. Iya. Eh, dari yang Bapak sudah jelaskan, kira-kira itu siswa Bapak dalam satu kelas berapa orang dan kira-kira berapa persenkah dari mereka itu yang memang minatnya eh, atau mereka tertarik dengan pelajaran seni ini, Pak? Karena ini komunitas kan, Bu. Sebenarnya mereka kan ketika mereka memutuskan untuk bergabung ke komunitas, sebenarnya berarti mereka sudah mempunyai minat, Bu. Jadi ya memang jadi jumlah mereka memang terbatasnya, ya. Mereka hanya sekitar 15 orang, Bu. Nah, memang ya kita sadari kemampuan anak-anak walaupun ada kemauan kemauan besar, kemampuan memang ya kita sadari kemampuan anak-anak itu beda-beda. Memang ada Iya. beberapa yang sedikit diajari tetapi langsung kemampuannya sangat bagus, tapi ada orang yang berusaha terus tetapi tetap aja masih terasa kurang dia. Nah, memang ada seperti itu. Ada 5 orang lah yang sudah bagus, ada 5 orang yang sedang yang fase sedang belajar, dan ada yang sekitar 5 orang juga yang lagi yang agak susah begitu loh. Ada kemauan mereka tapi susah untuk berkembang. Hmm, Gitu. oke. Jadi dari situ apa ini yang akan Bapak lakukan ke depannya agar memang berhasil eh, meningkatkan kemauan mereka ini untuk belajar, Pak? Mungkin begini aja. Kalau rencana sih yang ingin dilakukan, Bu, ingin mengelompokkan mereka, Bu. Biasanya mereka kan uh, saya kelompokkan berdasarkan siapa yang mereka mau untuk ya kan. Jadi mereka terbagi 5, 3 orang. Biasanya pengelompokan itu siapa yang mau mereka ajak. Nah, dan kalau rencana berikutnya memang ya saya klasifikasikan aja, Bu, berdasarkan yang kemampuan mereka. Jadi di setiap kelompok ada yang sangat bagus, ada yang sedang, lalu ada yang agak kurang. Supaya mereka bisa berkumpul. Jadi yang bagus bisa memberi masukan kepada yang kurang bisa belajar kepada yang lebih. Nah, begitu. Itu rencanaku, Bu. Sudah tepat saya rasa itu, Pak. Jadi kapan ini, Pak, akan dimulai kegiatan yang Bapak targetkan ini? Mungkin di pertemuan berikutnya, Bu, di pertemuan karena kita latihan hari Jumat setiap hari Jumat, Bu. Untuk pertemuan hari Jumat ini rencana sudah akan saya lakukan, Bu, untuk
membuat mereka dalam sebuah grup, sebuah tim yang memang berdasarkan dari segi yang seperti yang saya ceritakan tadi. Itu yang memang rencana saya, Bu. Baiklah Pak, terima kasih untuk hari ini karena berhubung waktu kita memang yang sangat terbatas ya Pak ya. Saya berharap kegiatan-kegiatan yang sudah Bapak targetkan ini berjalan dengan baik dan untuk kegiatan pendampingan berikutnya hasilnya nanti sudah bagus ya Pak, sudah bisa lebih baik daripada yang sebelumnya. Ya, Bu. Saya ucapkan terima kasih ya Pak Marven. Oke, Sampai Bu. jumpa lagi Iya, di sama-sama, Bu. pendampingan berikutnya. Ya, Selamat Bu. pagi Pak Selamat Marven. pagi, Bu. Terima kasih, Bu.